Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Babang Servis. Oke guys, di kesempatan kali ini masuk servisan lagi ya. Ini Realme C2, HP fenomenal dari Realme ya. Oke, ini kendalanya bisa dilihat guys. Ini kendalanya retak ya. Retak, sentuhan sih masih normal ya. Namun kalau untuk Realme C2 itu bisa ganti touchscreen ya, karena dia pakai fleksibel touchscreen namun dia berbentuk solderan, jadi dia solder di fleksibel LCD. Oke, ini kita eksekusi saja ya. Jadi kita matikan dulu handphonenya. Nah, selanjutnya seperti biasa kita buka untuk back casing ya, atau backdoornya. Nah, di sini kita bisa gunakan kuku ya, bisa juga gunakan alat bantu ya. Berhubung ini HP-nya masih original, masih keras guys ya. Jadi saya gunakan alat bantu ya untuk membantu mencokel di area backdoornya guys. Setelah ada celah, ada ruang, baru kita gunakan kuku seperti ini ya. Ya bebas-bebas saja untuk sobat semua ya, kalau misalkan mau gunakan kuku dari awal juga bisa, nggak masalah. Nah ini juga bisa dilihat ya, handphonenya masih segelan guys. Ya karena yang punya juga bilang HP-nya ini belum pernah servis sama sekali ya dari pertama beli. Dan ini servis perdana kata yang punya. Ya karena dia keliling untuk di daerah saya ya, di Pontianak itu dia banyak keliling, di tempat-tempat lain rata-rata harus ganti satu set ya. Jadi karena harga LCD sekarang lagi melambung ya, jadi ya banyak user yang keberatan guys ya untuk ganti satu set. Nah ini udah kita buka untuk penutup area mesin atas bagian belakangnya ya. Selanjutnya kita buka untuk kamera, karena kamera ini salah satu komponen yang sensitif guys ya, takutnya terkena lem ketika proses ganti kacanya, ganti touchscreen-nya, atau terkena debu itu nanti mempengaruhi hasil dari kameranya. Nah jadi ini kameranya kita lepaskan, kita fokus ke area LCD ya. Jadi ini kita buka dulu baterainya. Ini pembukaan baterai seperti biasa ya, tinggal kita tarik saja guys. Tinggal kita tarik seperti ini. Ini agak keras karena masih original guys ya, karena belum pernah bongkar. Nah ini bisa dilihat ngikut sama apa ini ya, lem baterainya ya. Ini plastik lem untuk di baterainya sampai terikut ya. Nah ini nggak apa-apa, ini kita lepaskan aja biar lebih aman ya. Selanjutnya ini kita buka untuk soket LCD. Nah setelah seperti ini ya langsung kita panaskan guys ya. Nah kita panaskan dulu sampai dia hangat ya, jadi biar lemnya itu lebih mudah untuk kita lepaskan LCD nya guys. Ya tadi saya percepat saja ya, seperti biasa untuk pemanas di area LCD bisa gunakan blower, hair dryer, atau headgun seperti yang saya gunakan tadi. Nah selanjutnya kita buka LCD nya. Nah untuk pembukaan LCD, karena ini LCD nya masih normal ya, jangan sampai cacat, karena kita di sini hanya untuk penggantian di kaca layar atau touchscreen-nya aja ya. Jadi hati-hati ketika pembukaan LCD-nya guys. Nah kita gunakan plastik mica, kita seset pelan-pelan sampai masuk ke area paling bawah LCD. Ingat ya, sampai ke bagian paling bawah LCD-nya. Ya lapisan terakhir. Nah ini kita masukkan plastik mica seperti ini guys. Yang usahakan yang tipis ya, jangan yang terlalu tebal, agar lebih mudah ya masuknya ketika penyesetan di awal. Ini kita seset pelan-pelan, hati-hati di bagian bawah guys ya, kalau keras ya hati-hati, karena di bagian bawah itu ada fleksibelnya ya. Nah ini udah terlepas guys. Oke, beres ya. Nah untuk pembukaan LCD ya tergolong gampang seperti ini ya, tapi kita panaskan dulu guys, kita hangatkan dulu. Nah untuk setelah dibuka, karena LCD-nya ini takut cacat ya, kita pastikan dengan kita cek dulu LCD-nya guys. Kalau LCD-nya masih menampilkan, masih nampil ya, berarti LCD-nya masih worth it. Jadi siap untuk kita eksekusi penggantian touchscreen-nya saja. Pengetesannya seperti ini aja. Kita hidupin dulu guys ya. Alhamdulillah masih hidup guys ya. Oke, saya lihat sih nggak ada cacat ya, nggak ada dent, berarti ini normal.
langsung aja tanpa berlama-lama, karena ini prosesnya udah lama guys. Karena untuk penggantian touchscreen saja atau kaca layar itu lumayan lama guys ya prosesnya. Nah, ini fleksibel untuk touchscreennya guys ya, jadi kita lepaskan dulu karena dia menempel guys ya. Nah, jadi kita seset pelan-pelan menggunakan plastik seperti ini. Termasuk juga untuk soket LCD nya kita buat ruang guys. Nah, kita seset seperti ini aja dulu ya. Nah, ini udah ada ruang. Nah, kenapa saya buat ruang? Karena di bagian bawah soketnya itu akan saya ganjalkan kaleng seperti ini guys. Karena ini kan kita menggunakan solder ya untuk pencopotan fleksibel touchscreen-nya. Kita kasih alas kaleng dulu agar panas dari solder tidak langsung mengenai LCD guys. Nah, jadi seperti ini kita kasih alas dulu ya. Dan ini jangan lupa untuk di fleksibel touchscreen-nya, untuk di solderannya itu ada penutup plastik seperti ini guys. Nah, itu kita lepaskan dulu penutup plastiknya. Setelah itu jangan lupa kita tambahkan fluk, nah agar mudah ya ketika pencopotan, dan juga untuk timah soldernya nanti biar dia tetap membeku di tempat solderan asalnya guys. Nah, seperti ini ya. Nah, ini bisa dilihat, wah ini kabur guys ya. Nah, oke, bisa dilihat ya. Ini adalah soket untuk touchscreen-nya guys. Jadi ini akan kita lepaskan terlebih dahulu ya. Nah, seperti ini. Ini kita gunakan bantuan pinset ya untuk pengangkatannya. Setelah itu siapkan solder yang sudah panas ya. Nah, jadi kita solder seperti ini guys ya. Kita panaskan dulu soldernya sampai betul-betul panas siap untuk digunakan. Setelah itu kita langsung eksekusi seperti ini ya, gampang sekali. Jangan lupa kita rapikan kembali ya, timahnya itu kita rapikan kembali. Nah, seperti ini guys, kita lepaskan dulu kalengannya ya. Nah, jadi ini udah selesai, udah terpisah ya untuk soketnya. Karena di Realme C2 atau Oppo A1K itu dia jenisnya kalau untuk soket touchscreen-nya itu menempel di LCD ya, berbentuk solderan seperti ini guys. Dan ini siap untuk kita pisahkan ya LCD dan touchscreen-nya. Kita letakkan dulu di alat pemanas atau separator LCD seperti ini. Nah, ini guys sudah kita letak di atas ya, kita hidupin. Terus kita nyalakan vakumnya ya agar mudah untuk pemisahan. Dan ini kita tunggu sampai panasnya di 75 sampai 80. Jadi kalau saya pribadi biasanya untuk pemisahan LCD dan kaca gelas atau kaca touchscreen ya, itu saya gunakan di panas 75 sampai 80 ya, tergantung dari mesin separator masing-masing ya. Jadi tidak jadi patokan panas saya yang 75 sampai 80 itu nggak jadi patokan ya, tinggal sesuaikan dengan separatornya masing-masing karena setiap separator itu berbeda ya panasnya. Oke, setelah itu langsung kita belah, kita seset. Nah, untuk penyesetan di Realme C2 itu berada di atas soket touchscreen. Jadi soket touchscreen yang udah kita buka tadi solderannya dengan LCD, jadi kita letakkan di atas soket touchscreen namun di bawah soket LCD. Nah, ini kita seset ya pelan-pelan untuk di bagian bawah. Kita buat ruang guys ya. Nah, ini kita buat ruang dulu sedikit. Setelah ada ruang, coba kita cek apakah sudah mengenai betul pas di jalur LCD dengan touchscreen-nya, di lemnya, atau mengenai lapisan polarit. Nah, ini bisa dicek ya. Ternyata pas guys ya, tidak mengenai lapisan polarit. Oke, tanpa berlama-lama langsung kita eksekusi, kita pisahkan secara total ya. Nah, ini kita masukkan kawat ya. Di sini saya menggunakan kawat seperti biasa guys. Ini ukurannya 0,03 mili ya. Jadi ini yang halus, ya rawan putus memang ya. Namun ya untuk pemisahan jauh lebih aman guys, karena saya trauma kalau untuk memakai yang ukuran 0,1 atau 0,08 karena pernah mengenai lapisan polarit. Jadi saya jaga aman, saya gunakan kawat yang halus saja. Nah, seperti ini penyesetan guys ya. Pelan-pelan. Oke, kita ulangin lagi sampai betul-betul lemnya itu putus ya. Nah, ini ketika masih nyangkut kita ulangin lagi, jangan kita paksakan ya.
dari bagian bawah tadi ya. Kenapa harus dari bawah misahkannya? Karena di atas itu ada poni. Kalau untuk LCD yang berponi seperti ini, kalau pemisahnya itu harus dari bawah, karena kalau dari atas takutnya mengenai lapisan pelarit biasanya, jadi harus dari bagian bawah. Nah, ini udah selesai untuk proses pemisahan LCD dengan touchscreen dari Realme C2 ini. Nah, ini bisa dilihat guys ya. Oke. Nah, ini kita lepaskan dulu untuk soketnya. Ini kan soketnya menempel di LCD ya. Nah, seperti ini ada double tipnya. Jadi ini kita lepaskan dulu guys double tipnya, agar fleksibelnya itu bisa kita luruskan dan LCD-nya itu tertata sempurna ya. Karena ini nanti kita akan tempelkan di mesin separator agar mudah untuk pembersihan lem ya. Jadi ada lem OK-nya yang udah mengeras itu. Karena untuk penyatuan LCD dengan touchscreen itu ada lem khusus, lem UV atau lem OK. Nah, ini udah mengeras guys ya. Jadi ini akan kita bersihkan. Nah, berhubung ini mesin separatornya masih hangat, jadi ini saya tempelkan saja, saya hidupkan mesin vakumnya. Kenapa soket touchscreen yang saya lepaskan, saya luruskan agar dia mau menempel sempurna ya di mesin separator. Jadi lebih mudah untuk pembersihan lem. Nah, untuk pembersihan lemnya seperti biasa guys. Ini kita printer seperti ini ya, kita pelan-pelan saja. Karena ini lem OK-nya kalau yang seperti ini guys ya, yang mengeras seperti ini memang sedikit rumit, sedikit sulit untuk pembersihannya guys ya. Namun ya tetap hati-hati saja. Nah, seperti ini pelan-pelan. Ya, kenapa saya dari bawah? Memang saya sukanya guys, memang dari pas arah jalur LCD yang bawah ya, itu lebih mudah menurut saya dibandingkan yang di atas. Jadi saya dari bawah dulu pembersihannya guys, seperti ini. Nah, ini kita pelintir ya, seperti ini ya. Oke, seperti biasa guys ya pelintirannya. Nah, ini pelan-pelan saja. Ini sebenarnya lumayan lama guys ya, 5 menitan kurang lebih untuk pembersihan lemnya. Jadi ini saya percepat saja. Yang penting untuk sobat semua, teman-teman semua itu tahu intinya saja atau yang pokok-pokoknya saja ya. Nah, ini kita pelintir, tinggal sedikit lagi guys ya. Kamu tetap hati-hati, jangan terlalu kuat penekanannya ya ketika membersihkan lem, karena ditakutkan kita terlalu kuat nanti LCD-nya bisa rusak guys. Nah, ini kita bersihkan untuk lemnya ya. Ini udah hampir selesai guys. Ya lama ya, santai-santai saja. Jadi kalau untuk penggantian touchscreen atau kaca layar atau touchscreen itu ya nggak perlu buru-buru guys ya, karena kita mengolah di LCD. Karena LCD ini sensitifnya lumayan guys ya, tertekan dikit kadang nanti rusak LCD-nya ya, berbayang atau tompel atau yang lain-lain ya. Jadi untuk menghindari hal-hal seperti itu ya, pengerjaannya betul-betul tenang, betul-betul santai guys ya. Oke, ini udah selesai, lemnya udah kita lepaskan. Selanjutnya kita bersihkan LCD-nya menggunakan minyak kayu putih ya. Nah, ini kita bersihkan seperti ini aja guys ya. Saya tidak menggunakan cairan khusus untuk pembersihan di lem OK-nya. Saya cukup menggunakan minyak kayu putih saja guys. Karena menurut saya ya ini jauh lebih aman ya, ketimbang saya gunakan ya Pertamax atau thinner yang lain ya, saya masih kurang berani guys. Jadi saya cukup menggunakan minyak kayu putih aja. Sebenarnya itu ada cairan khusus untuk pembersih lem OK, namun saya masih belum punya. Jadi ya selama ini saya masih menggunakan minyak kayu putih seperti ini guys. Nah, ini kita bersihkan sampai betul-betul bersih ya, sampai lemnya itu nggak ada lagi yang menempel. Nah, sampai kinclong seperti ini guys. Oke, ini udah sip ya, udah mantap. Selanjutnya ya tinggal kita tes apakah masih normal atau enggak ya. Mudah-mudahan saja masih normal guys. Nah, ini kita bersihkan ya, masih ada sedikit lem-lem yang agak bandel, agak keras. Jadi kita bersihkan juga guys ya. Oke, ini kembali kita kasih alas seperti ini guys. Dan ini soketnya tadi udah kita lepaskan ya untuk double tipnya, jadi ya soketnya pun ikut-ikutan bandel juga ya, di double tipnya itu nggak ada penahan lagi, jadi saya tambahkan untuk ban saja. Nah, seperti ini untuk penahan ya. Kita kasih kaleng di bagian bawah soketnya guys, agar panas tidak kena LCD seperti yang awal tadi ya. Nah, ini adalah touchscreen yang baru guys. Ini touchscreen yang baru dari Realme C2, ini udah saya siapin.
Nah, tinggal kita langsung tes saja ya. Jadi saya nggak mau kerja 2 kali, tes LCD dulu nanti baru tes touchscreen-nya yang baru normal atau enggak ya. Saya nggak mau ya. Jadi saya langsung sikat saja. Setelah kita pisahkan LCD dengan touchscreen yang lama, setelah kita bersihkan LCD-nya, langsung saya pasangkan touchscreen yang baru untuk ngetes ya. Apakah touchscreen-nya ini mantap atau tidak. Nah, ini seperti biasa kita gunakan solder guys. Namun ya tetap kita beri fluk dulu ya untuk di awal-awal. Nah, ini. Nah, kita ratakan seperti ini guys ya. Ingat, untuk soket touchscreen di Realme C2 itu jangan sampai ketika kita penyolderannya soket satu dengan soket yang kedua itu terkena, sama-sama terkena terhubung dengan timahnya guys. Jangan sampai, jadi sesuaikan jalurnya saja. Nomor 1 ya nomor 1 dengan nomor 1, nomor 2 dengan nomor 2. Jangan sampai nomor 1 kena ke nomor 2 juga, itu nggak bagus ya. Nanti dia dari sentuhannya dia nggak normal atau nggak mau disentuh guys. Nah, ini saya tambahkan dengan timah lagi. Nah ya, timah yang awal penyoldernya itu ya udah sedikit, tinggal sedikit aja ya. Jadi ini saya tambahkan timah lagi. Nah, seperti ini guys. Nah, jadi memang ya kalau untuk Realme C2 ya, penggantian touchscreen lumayan ribet ketika kita harus menyolder terutama di soket LCD guys ya. Itu memang sedikit rumit ya dibandingkan kita harus menyolder area mesin. Nah, seperti ini. Ini udah pas menurut saya. Nah, ini pas udah jalurnya guys, nomor 1 dengan nomor 1, nomor 2 dengan nomor 2. Jadi pas ya. Nah, selanjutnya tinggal kita tes saja ya, apakah LCD-nya dan sentuhannya masih worth it. Kita tes dulu guys. Ini touchscreen yang baru ya. Nah, kalau untuk di Vivo Y91 sebelumnya ada Seaport atau yang layar full seri-seri lain banyak ya, itu rata-rata dia hanya berbentuk kaca gelas. Jadi touchscreen-nya itu sudah menempel di LCD, jadi sentuhannya itu udah di LCD. Jadi walaupun kita pisahkan kaca itu masih mau disentuh guys. Namun berbeda dengan Realme C2 ini ataupun Oppo A1K, dia itu ada jalur touchscreen tapi dia berbentuk solder ya. Namun menyoldernya bukan di mesin tapi di soket LCD. Nah, ini loadingannya lumayan lama guys ya. Ya tinggal siapin rokok sambil nunggu bootingan ya, menikmati sebatang rokok guys ya. Oke, ini sudah masuk ke menu ya. Lama sekali tadi bootingannya. Nah, ini agak respon lama guys ya. Ini antara dua guys, entah itu pengaruh touchscreen, karena ini saya sedikit lupa ya. Sebenarnya kalau kita pemasangan touchscreen itu tidak boleh touchscreen-nya itu menempel ke LCD langsung. Jadi harus kita buat renggang sedikit. Wah, ini juga internalnya penuh guys. Jadi itu penghambat juga ya. Internalnya itu udah kepenuhan ya. Nah, ini saya nggak ngeh tadi ya, saya lupa ya, karena faktor pikiran mungkin lagi blank ya. Nah, ini saya angkat dulu guys. Nah, untuk pengetesan touchscreen di Realme C2 ini harus diangkat seperti ini guys. Jadi untuk touchscreen yang baru dengan LCD itu jangan sampai menyatu ya. Ketika belum kita beri lem OK, jangan sampai dia menyatu, menempel LCD dengan touchscreen yang baru. Jadi harus kita angkat, kita kasih ruang atau celah seperti ini ya. Nah, ini sedikit saya angkat menggunakan jempol dan jari tengah saya untuk penahannya. Baru saya tes sentuhan. Ternyata ini sentuhan mantap ya. Berarti ini touchscreen-nya bisa kita gunakan, dan alhamdulillah guys, LCD-nya nggak ada cacat ya, bisa dilihat. Tidak ada cacat ya, mulus ya seperti awalnya. Nah, ini kita lepaskan untuk soketnya. Nah, setelah itu ya kita lepaskan kembali guys ya untuk touchscreen yang baru. Kita lepaskan dulu guys. Kita kasih alas dulu ya. Nah, hati-hati pelepasannya guys, karena ini kalau penyolderan di tempat yang berbentuk fleksibel seperti ini ya sedikit hati-hati guys, karena fleksibelnya itu rawan rusak juga kalau terlalu sering terkena solder. Maka saya hanya menyoldernya untuk ngetesnya itu sekali. Ketika udah saya rasa mantap ya langsung saya eksekusi saja, nggak nyoba sampai 2-3 kali guys. Nah, seperti biasa guys ya, saya di sini tidak menggunakan lem OK berbentuk stiker. Karena seperti yang saya sampaikan sebelumnya, itu saya tidak memiliki mesin bubble remover. Namun saya di sini menggunakan lem OK cair ya, atau lem loka cair
Jadi ya salah satu menghemat biaya juga guys, ketimbang kita menggunakan lem OK berbentuk stiker ya. Kalau berbentuk stiker itu tanpa barometer biasanya gelembung, karena saya pribadi pernah pengalaman ya. Walaupun pertama pasang itu normal, mulus, tidak ada gelembung, tapi setelah 2 hari yang saya sampaikan di video saya sebelumnya, itu dikomplain sama user karena lem OK nya itu jadi gelembung-gelembung itu keluar ya. Jadi saya jaga aman saja, saya menggunakan lem OK berbentuk cair. Namun kebanyakan dari tuser, tukang servis itu nggak berani menggunakan lem OK cair. Ya kalau di HP-HP non layar full atau layar full, kebanyakan trauma menggunakan lem OK cair itu adalah lem OK nya rembes guys. Jadi kalau untuk lem OK cair itu rawan sekali rembes. Maksud rembesnya tadi, lemnya itu masuk ke bagian dalam LCD. Jadi LCD nya nanti seperti yang LCD terkena air, dalamnya itu hitam-hitam ya, ada yang hitam-hitam gitu seperti kayak awan-awan mendung. Nah itu yang dikhawatirkan sama tuser. Kalau udah LCD rusak seperti itu ya bisa kita bersihkan, kita lap, kita ganti lapisan per lapisan dari LCD nya, namun itu sangat sulit, sangat ribet guys ya. Kebanyakan dari tuser biasanya langsung ganti saja LCD nya. Nah ini kita kelilingin guys ya untuk lemnya. Ini saya gunakan lem LCD yang biasa saja yang saya gunakan untuk pengeleman LCD dengan frame. Jadi ini saya gunakan untuk mengelem di area pinggir LCD. Nah fungsi dari lem ini, lem LCD ini itu untuk menutupi celah di bagian pinggiran LCD guys. Karena lem OK cair itu masuknya dari pinggiran LCD. Nah jadi pinggirannya ini kita kasih lem seperti ini, kita ratakan, jangan sampai ada sedikit pun celah untuk lem OK masuk ke dalam LCD. Nah, jadi kita kelilingin ya menggunakan lem LCD ini, jangan sampai ada ruang guys ya. Nah setelah itu langsung kita tunggu ya, kurang lebih 10 menit. Siapkan rokoknya guys. Oke, ini kurang lebih udah 10 menit guys ya. Nah ini kita bersihkan kembali LCD nya, karena ketika kita pengeleman LCD tadi di bagian pinggirnya kita beri lem tadi, takutnya nanti ada lem yang ke tengah. Kita lihat kan ada ke tengah lemnya serinis kayak benang laba-laba itu. Nah kalau udah kena lem OK nanti jelek hasilnya guys. Jadi ini kita betul-betul teliti ya, betul-betul bersih ya. Jangan sampai ada debu, jangan sampai ada noda di LCD nya. Ini udah kita lap ya. Ini saya cek juga pinggirannya, lemnya udah kering semua guys, jadi siap untuk dieksekusi. Wah rokok mati jadi guys. Oke, nah ini kita pasang lagi untuk touchscreen yang baru ya. Ini udah solder menyolder lagi guys ya. Sebenarnya ya ribetnya sebenarnya kalau untuk Realme C2 ini, solder menyoldernya ini yang salah satu membuat user itu ribet juga ya, ketimbang yang lain gitu loh. Nah ini kita presisikan untuk pin-pinnya ya, kita presisikan ya, seperti saya bilang kan, sesuaikan jalurnya ya, nomor 1 dengan nomor 1, nomor 2 dengan nomor 2, nomor 3 dengan nomor 3 ya, seterusnya ya. Jangan sampai nomor 1 tapi terkena nomor 2 juga. Nah itu hati-hati, nanti LCD atau sentuhannya error ya, touchscreen-nya jadi error atau bahkan bisa nggak bisa disentuh. Nah ini kita pasang ya, kita solder lagi. Nah kita sesuaikan jalurnya guys ya, hati-hati ya. Oke, ketika udah pas menurut saya ya, ini udah pas, langsung kita eksekusi guys ya, kita beri lem OK nya ya. Oke, nah ini untuk fleksibelnya ini saya luruskan dulu guys. Nah makanya tadi penting kita buka tadi ya, fleksibel yang menempel di LCD nya tadi, jalurnya itu menempel di LCD. Kenapa penting kita buka? Agar mudah kita luruskan seperti ini guys, agar LCD nya itu menempel sempurna ya. Jadi aman ketika kita melakukan penekanan sedikit di LCD nya guys. Nah ini kita lap sampai betul-betul bersih ya, jangan sampai ada debu. Yang intinya jangan sampai ada debu guys, karena kalau ada debu nanti LCD nya berbintik ya, ada bintik-bintiknya, nanti bintik-bintik debunya itu kalau udah kena lem OK jadi bintik-bintik putih ya guys, bintik-bintik hitam deh ya, sorry ya, bukan bintik-bintik putih, bintik-bintik hitam. Nah ini saya siapkan alasnya dulu. Oke, ini saya lap lagi ya, saya pastikan betul-betul tidak ada debu ya. Nah ini
udah tidak ada debu ya tinggal kita beri lem oka guys. Kalau gunakan lem oka berbentuk stiker juga sama, jangan sampai ada debu ya. Namun ya saya rasa lebih enak menggunakan lem oka yang cair seperti ini karena mungkin saya terbiasa dari HP non layar full ya. Nah ini pemberian lem okanya guys, jangan terlalu banyak, jangan juga terlalu sedikit ya, pas-pas saja. Nah ini oke, nah ini kita ratakan seperti ini guys ya. Nah seperti ini pemberian lem okanya, bebas saja mau bentuk kayak mana terserah, yang penting kita paskan ya. Selanjutnya kita buka untuk segelan di touchscreen yang baru guys, karena di touchscreen yang baru itu masih ada segelannya ya, jadi segelannya itu belum saya lepas. Nah, ini saya buka segelannya seperti ini. Selanjutnya tinggal kita presisikan ya. Nah, ini segel luar juga kita buka agar kita bisa melihat gelembung-gelembung di dalam. Nah untuk pemberian lem oka ini guys, jangan sampai ada gelembung ya, karena gelembungnya itu kalau udah terkena mesin lampu UV kita itu bakal mengeras guys, nggak akan bisa kita akalin lagi ya. Jadi gelembungnya nanti akan menetap di dalam. Jadi makanya ketika pemberian lem seperti ini betul-betul jangan sampai ada gelembung ya. Nah seperti ini kita urut pelan-pelan ya. Namun di sini ada sedikit kesalahan saya ya, saya terlalu sedikit memberikan lem okanya guys, kurang banyak ya, jadi sedikit ribet di bagian bawah saya untuk mengepaskannya ya. Namun sebenarnya pas ya, saya tadi takutnya terlalu banyak meluber, juga sulit ketika membersihkan ya. Nah ini ada gelembung-gelembungnya guys, karena ya tadi saya terlalu sedikit juga yang memberikan lem okanya. Jadi kalau kita agak banyakkan tadi memberikan lem okanya lebih cepat ya, seperti yang video-video saya sebelumnya itu lebih cepat untuk ngilangin gelembungnya guys. Nah seperti ini ya, kita tekan-tekan, namun hati-hati penekannya guys. Tekannya seperti ini aja, bisa dilihat menggunakan jempol dan ditahan dengan jari tunjuk, jari tengah di bagian bawah. Nah seperti ini guys. Nah ini jangan sampai ada gelembung ya, jadi lem okanya harus menyebar ya ke seluruh area LCD guys. Nah seperti ini, ketika kita cek masih ada gelembung, terus kita urut sampai gelembungnya keluar. Jangan sampai gelembungnya nanti menetap di dalam ya, nanti hasilnya itu jelek guys. Walaupun itu tidak mempengaruhi, namun ya tetap mengganggu pandangan ya. Karena untuk servis seperti ini guys, itu tingkat kerapian nomor 1 ya kalau menurut saya ya. Karena kalau saya pribadi ketika saya mengerjakan handphone orang itu rapi, mulus ya, itu adalah iklan paling efektif menurut saya. Jadi kalau misalkan daripada kita nunggu konsumen, lebih bagus konsumen yang datang bawa konsumen baru, itu maksudnya guys. Jadi kalau HP-nya udah kita buat rapi ya, orang tadi akan ngomong sama tetangga, sama keluarga kalau dia servis di tempat kita ya. Jadi nanti ya dari konsumen 1 bisa mendatangkan konsumen 2, konsumen 3, atau konsumen yang 4 gitu loh. Nah ini kita rapikan ya, udah telah kita presisikan tadi lem okanya. Langsung kita lap ya, lem oka yang meluber ke area pinggiran LCD. Kita lap, jangan sampai terlalu banyak ya melubernya ya, jadi kita lap menggunakan tisu saja. Setelah itu kita ambilkan framenya. Nah di framenya ini kita kasih alas tisu guys, seperti ini ya, kita buat lubang pas jalur LCD nya. Kenapa harus menggunakan tisu? Agar lebih mudah ketika pengangkatan LCD nya nanti guys ya, karena LCD nya ini akan kita preskan di framenya guys. Jadi agar nanti LCD nya itu tertata sempurna ya di frame ya, tertata rapi di frame, pas tidak mereng atau tidak jenjong gitu. Nah ini kita pasangkan lagi soket LCD nya. Kameranya kita lepas guys ya, ingat kamera harus dilepas, takutnya terkena lem oka itu bahaya. Nah ini kita pasangkan kembali baterainya, setelah itu kita bungkus. Nah seperti ini guys ya, di bagian bawah itu ada, seperti saya sampaikan tadi, di bagian bawah itu agak sulit saya menghilangkan gelembungnya karena terlalu pas tadi ya, tidak, lem okanya tuh terlalu pas-pas tadi saya kasih ya. Saya memang ada berlebih, cuma agak sulit ya, harus lebih banyak sedikit lagi lem okanya. Nah ini saya urut-urut dari bagian atas sampai bagian bawah biar lem okanya turun ke bagian bawah semua guys ya. Nah seperti ini. Nah langsung setelah
kita rasa lem OK-nya udah turun ke bawah, langsung kita ikat guys menggunakan karet. Nanti cara menghilangkan gelembungnya nanti saya ajarkan sama teman-teman, bisa dilihat sendiri ya. Cara untuk menghilangkan gelembungnya tadi. Nah itu kan masih ada gelembung ya di bagian bawah, di sudutnya itu masih ada gelembung sedikit. Nah ini kita gunakan karet seperti ini guys. Nah setelah itu, setelah kita ikat karet seperti ini, kita awasi gelembungnya ya. Nah kita tekan gelembungnya, karena gelembungnya itu nggak akan mau hilang kalau LCD dengan touchscreen itu belum rapat sempurna ya. Nah, jadi ini saya tambahkan karet lagi di bagian atas. Setelah itu kita tambahkan karet lagi untuk memperkuatnya. Jangan sampai ada gelembung guys ya. Ingat, jangan sampai ada gelembung, itu salah satu hal yang harus kita waspadai. Nah seperti ini. Nih kita lihat nih masih ada gelembung ya. Kita tekan seperti ini. Nah kita tekan, ketika gelembungnya hilang. Nah ini hilang gelembungnya ya. Langsung kita tambah karet guys. Nah ini, beginilah caranya ya untuk ngakalin gelembung ya kalau di bagian sudut ya. Cara ngakalin gelembungnya tadi seperti ini guys. Nah bisa dilihat gelembungnya udah hilang ya. Jadi seperti ini guys ya, kurang lebih untuk penggantian touchscreen di Realme C2. Pengeleman lem OK menggunakan lem OK cair itu seperti ini ya. Memang ribet namun hasilnya worth it guys, daripada kita menggunakan lem OK stiker tanpa bubble remover ya. Kualitasnya itu sedikit kurang lah menurut saya. Lebih bagus menggunakan lem OK dibantu dengan lampu UV atau box UV seperti ini. Nah setelah itu langsung kita keringkan lem OK-nya itu menggunakan lampu UV guys ya, seperti ini. Bebas ya, ini saya box UV, tapi ada juga dia bebas ya berbentuk lampu UV juga, kita senterin dia bakalan kering lem OK-nya. Ini kita tunggu 15 menit guys. Nah ini kurang lebih udah 15 menit udah keringnya untuk lem OK-nya. Langsung kita lepaskan saja guys ya, kita buka. Nah ini udah kering ya, menurut saya ini udah kering lem OK-nya, karena 15 menit itu udah waktu yang pas kalau untuk pengeleman OK-nya. Lem OK-nya mengering itu 15 menit itu udah waktu yang pas. Ini kita buka kembali karet-karetnya. Nah ini karet-karetnya kita lepaskan kembali guys ya. Tadi ini kan kita gunakan alas tisu ya di bagian bawah ya. Nah fungsi tisu tadi yang pertama itu untuk mudah kita mengangkat LCD-nya nanti ketika udah kita lem dengan lem OK tadi. Nah setelah itu biar lem OK yang meluber keluar itu langsung diserap oleh tisu guys. Jadi lem OK yang keluar tadi, yang meluber tadi, tidak ada ruang, tidak ada celah dia atau waktu yang untuk masuk ke dalam LCD. Karena ketika dia meluber, tisunya terpres di frame dengan sempurna, nanti lem OK-nya itu bakalan, rembesan itu bakal langsung diserap oleh tisunya guys. Nah ini jangan lupa kameranya kita bersihkan ya. Ini kaca kamera kita bersihkan dan langsung kita tes ya. Di frame-nya juga ada lem-lem OK yang meluber, kita bersihkan lagi ya. Nah ini kita langsung tes, ini udah kering ya. Wah ini bening sempurna guys LCD-nya guys, tanpa ada gelembung ya, keringnya itu pas. Kita tes, nyalakan langsung guys. Bismillahirrahmanirrahim. Realme nyala guys ya. Ya kita bersihkan lagi untuk lem OK yang meluber di bagian luar ya. Di kaca touchscreen-nya ini ada lem OK yang meluber ya. Ini saya lap, saya bersihkan, saya kerik ya tepi-tepinya. Ya segel-segelannya yang masih nempel itu jangan lupa juga guys ya, kita kikis semua sampai betul-betul mulus guys. Nah ini masih proses loading ya dari Realme. Oke, ini udah menyala. Wah ini agak lemot guys ya, tunggu bentar. Ini biasanya pengaruh kalau baru hidup ya, apalagi kalau misalkan kepenuhan internal. Nah ini bisa dilihat guys, ini memori hampir habis ya, memori internal, karena kita tahu kapasitas C2 ini hanya 2 GB per 32 GB. Apalagi saya lihat ini terlalu banyak aplikasi ya. Nah ini bisa dilihat guys, wow mulus ya, mulus, tidak ada gelembung dan LCD nggak cacat. Itu yang paling penting guys. Kita tes lagi. Nah ini tadi baru hidup ditambah lagi dengan memori penuh, itu ya
tentunya sudah agak kurang respon untuk di awal-awal ya, dan ketika udah menyala ya responnya langsung normal kembali guys. Nah ini jangan lupa guys ya, kita bersihkan di kaca kameranya, kamera depan ya, jangan sampai ada lem oka yang mengeras ya di bagian kaca kameranya. Nah ini kita bersihkan menggunakan tisu saja ya, dibantu minyak kayu putih ya. Tadi saya percepat saja, yang intinya dia udah kinclong ya, udah bersih. Jadi ketika konsumen mau selfie nanti kameranya nggak buram guys. Wah ini sorry ya, ini kamera saya goyang guys, tersenggol ya, karena ya saya nggak tahu holder saya yang lama itu entah kemana. Jadi ini saya gunakan holder saya yang nomor 1 yang pertama kali saya beli ya. Ini sensitif dengan goncangan guys ya, seperti gempa dia kalau tersenggol sedikit aja. Nah ini kita beri lem lagi ya, ini lem yang kita gunakan juga tadi untuk mengelem di area pinggiran LCD, dan ini saya gunakan untuk di frame ya. Ini lem LCD ya, mereknya itu T7000 berwarna hitam, salah satu lem LCD yang sangat saya rekomendasikan karena ya daya rekatnya itu bagus, sempurna, dan untuk proses pengeringannya juga nggak lama guys, kurang lebih ya 15 menit 30 menit sampai maksimal 1 jam itu udah kering sempurna. Namun kalau saya pribadi biasanya untuk pengeringan lem ini itu kurang lebih setengah jam ya. Saya jaga aman saja biar lemnya itu tidak lepas ya. Nah untuk di bagian speaker atas, bagian atas kameranya itu saya tambah lem juga menggunakan lem bening. Kenapa saya gunakan lem bening? Karena saya tidak ada lem hitam yang kecil, yang ujungnya kecil ya. Takut kalau menggunakan lem hitam yang besar, ujungnya kan besar itu ya, takutnya nanti terlalu banyak lem nanti meluber ketika dipres terkena ke kamera guys, itu bahaya nanti ya, jadi kameranya rusak ya. Nah ini plastik alas baterai tadi guys, ini untuk double tip di area baterainya, jadi kita lepas ya dan kita pasangkan kembali. Nah baterai juga kita pasangkan guys seperti ini ya. Nah ini kita presisikan, setelah itu kita pasang kembali kameranya guys. Nah ini kamera yang udah kita aman ya, kita tutup dengan tisu biar kameranya nggak kena debu ya, biar hasilnya tetap mempesona guys. Nah ini kita pasang ya, ada 3 kamera ya, kamera depan 1 dan kamera belakangnya ada 2. Nah ini kita pasang kembali kameranya, udah selesai guys ya. Selanjutnya ya kita pasang lagi penutupnya guys ya, ini penutup mesinnya ya. Jadi ini kita pasang, kita bautin ya seperti biasa guys. Ini saya percepat saja ya pemasangan baut ya, mungkin semua sobat juga tahu ya, tinggal dipasang aja semua bautnya. Setelah itu ya kita bersihkan lagi di kamera belakang, takut terkena tangan tadi ya, ada debu-debu ya, baru kita pasangkan frame nya guys. Nah ini kita pasangkan, oh sorry bukan frame, kita pasangkan backdoornya guys ya. Nah ini kita preskan ya sampai pas gitu guys, sampai bunyinya kotak-kotak, tapi jangan sampai bunyinya itu letak dari LCD yang pecah guys, atau kaca yang pecah ya. Jadi harus hati-hati juga ketika pemasangan backdoor ya. Nah ini seperti biasa kita bantu pengepresan menggunakan karet seperti ini guys. Kita press ya LCD nya dengan frame nya agar dia presisi, tidak meninggi, dan dia rapat sempurna guys, agar ketika penggantian ini bisa memberikan kesan yang baik sama konsumen. Kita buat LCD-nya jadi mulus total, dan kita buat pengepresannya juga pas seperti baru lagi guys, jadi biar tidak meninggalkan bekas ya. Jadi untuk sobat teknisi pemula semua, ketika kita pemasangan LCD seperti ini, penting kita press agar betul-betul presisi ya. Jangan lupa lem yang menempel di frame, lem-lem lama itu dikikis, dibersihkan agar pemasangan LCD yang baru itu presisi ya. Jadi tidak meninggalkan cahaya-cahaya yang keluar guys. Ini kayak tunggu ya 30 menit sampai 1 jam. Mantap. Ya ini kurang lebih 30 menit ya, tadi sambil menunggu lemnya kering itu di tepi-tepinya itu udah saya bersihkan sedikit ya. Ada lem yang meluber ke area luar, area pinggiran itu udah saya bersihkan sedikit-sedikit ya. Karena ini jujur guys, ini handphone ditungguin sama yang punya ya. Yang punya juga nekat nunggu ya, karena saya bilang kan untuk ganti kaca touchscreen itu lumayan lama.
kurang lebih 2 jam sampai 3 jam. Tapi karena usernya itu jauh, tempat tinggalnya jauh, jadi bolak-balik itu makan waktu ya. Katanya jauh ya, jadi ke tempat saya itu kurang lebih di daerah saya itu setengah jaman atau sampai 1 jam ya kalau macet. Nah, jadi user tadi mau ditungguin aja ya. Nah ini kita lap LCD-nya sampai betul-betul kinclong ya layarnya guys. Nah kita gunakan tisu seperti ini ya. Nah pinggirannya jangan sampai meninggalkan bekas lem ya. Jadi kita betul-betul lap sampai kinclong. Setelah kinclong baru kita serahkan ke tangan konsumen ya. Nah ini menyala guys ya, hidup ya. Oke, kita langsung cek. Nah ini bisa dilihat guys, tanpa ada rembes. Sentuhan juga worth it, mantap ya, sentuhannya mantap. Dan ini kita tes touchscreen-nya lebih detail ya. Nah ini sempurna guys, ini tanpa rembes menggunakan lem Oka cair ya. Semoga bermanfaat untuk sobat teknisi pemula semuanya ya, dimanapun anda berada ya. Kalau selama ini takut-takut ganti gelas atau touchscreen layar full karena terhambat di bubble remover, nggak ada menggunakan lem Oka stiker, karena banyak di channel lain menggunakan lem Oka stiker. Ini saya berikan trik menggunakan lem Oka cair tanpa rembes. Mantap, semoga bermanfaat dan bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.